Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Guru Bapak sekalian, yang terhormat Ibu Siti Wasito selaku Guru Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua masih diberikan kesehatan hingga pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Siti Wasito dan teman-teman sekalian, karena bersedia untuk mendengarkan saya pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, biarlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Andrew Willy dari kelas 12 MIPA 1. Beradanya saya di sini adalah untuk melakukan pidato. Dengan tema pidato saya kali ini adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Hadirin sekalian, sampai saat ini COVID-19 masih menyebar di seluruh dunia. Penyebaran virus ini menjadi penyebab angka kematian paling tinggi di berbagai negara di dunia. Penyebaran virus ini pun sulit dikenali, karena virus ini baru dapat dikenali sekitar 14 hari. Indonesia pun juga merasakan dampak dari penyebaran virus COVID-19. Semakin hari, semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia. Dan semenjak pandemi COVID-19 berlangsung, kegiatan belajar mengajar tatap muka dihentikan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia pun melakukan pembelajaran daring. Pandemi juga memaksa percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu dengan orang tua untuk akrab dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia belum merata di semua wilayah. Beberapa anak harus berusaha payah mencari tempat yang menjangkau internet agar dapat melaksanakan pembelajaran daring. Permasalahan ini muncul dan membuat pemaksaan terhadap pemerintah untuk melakukan pemerataan akses internet ke seluruh wilayah. Apabila anak-anak yang sama sekali tidak bisa melakukan akses internet, maka dengan terpaksa harus mengumpulkan tugas sekolah secara offline. Penyebaran virus corona pun yang belum berhenti ini menjadikan acuan agar akses internet dan teknologi dapat lebih merata ke seluruh penjuru Indonesia. Karena teknologi adalah sesuatu yang dibuat untuk mempermudah kehidupan manusia, pada era ini, teknologi pun sudah berkembang dengan cepat dan canggih. Penggunaan teknologi dapat menghemat waktu, sehingga teknologi tentunya tidak bisa lepas dari kehidupan. Teknologi dimanfaatkan dalam berbagai bidang, tak terkecuali pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi generasi muda, atau generasi kita sekarang ini. Selain teknologi, internet juga sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini untuk melakukan berbagai keperluan. Tak dapat dipungkiri bahwa alat elektronik seperti HP, laptop, ataupun komputer memerlukan internet untuk menjalankan beberapa aplikasi di dalamnya. Internet sekarang ini sudah memasuki lini penting dari kehidupan manusia, sehingga kata internet ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena memang berbagai kegiatan dan pekerjaan bisa dikerjakan hanya melalui internet, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring yang tentunya diperlukan teknologi serta internet yang mumpuni juga. Internet telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, meski kemunculan internet sebetulnya belum terlalu lama ini. Manusia sebagai pengguna teknologi juga harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Adaptasi manusia dengan teknologi baru yang telah berkembang wajib untuk dilakukan melalui pendidikan. Hal ini dilakukan agar generasi penerus tidak tertinggal dalam hal teknologi baru. Dengan begitu, teknologi dan pendidikan mampu berkembang bersama seiring berjalannya waktu dengan adanya generasi baru sebagai penerus generasi lama. Meski dahulu internet jarang sekali digunakan, tetapi sekarang ini internet telah menjadi kebutuhan primer bagi banyak orang. Dan itu pun yang menjadikan sikap dari kebanyakan orang
terutama siswa di era sekarang ini atau di saat ini yang membutuhkan teknologi serta internet untuk melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Tapi bagaimana sih cara pemanfaatan internet itu dalam dunia pendidikan? Yaitu dengan memaksimalkan potensi ponsel pintar atau alat elektronik lainnya yang bisa terhubung dengan internet dan untuk sebagai referensi pelajar dalam menjawab soal-soal maupun mencari bahan pembelajaran yang dibutuhkan pengajar kepada peserta didik atau kepada siswanya. Dan satu lagi, internet juga dapat membantu pelajar dalam mencari maupun mengakses sumber pembelajaran lainnya selain buku dalam pembelajaran daring ini. Jadi bisa dibilang bahwa internet ini sangat berguna di era sekarang ini untuk siswa maupun gurunya. Tapi sebelumnya, apa sih pembelajaran daring ini? Pembelajaran daring ini adalah kegiatan belajar yang digunakan dan dilakukan menggunakan koneksi internet, atau bisa juga disebut sebagai e-learning dalam bahasa Inggrisnya. E-learning itu sendiri punya artian berbeda dari beberapa ahli. Ada yang berpendapat bahwa e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik, dan ada juga yang berpendapat bahwa e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dan juga siswanya. Dan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, para pendidik dituntut agar dapat menyampaikan materi pembelajaran yang dapat diterima dengan mudah oleh peserta didiknya atau oleh siswanya. Namun, manfaat apa sih yang bisa diberikan oleh teknologi dalam kegiatan belajar? Yang pertama, yaitu interaksi secara tak langsung. Yang kedua, keseragaman pengamatan dan persepsi. Yang ketiga, membangkitkan motivasi belajar. Yang keempat, menyajikan informasi sesuai kebutuhan. Yang kelima, menyajikan informasi tanpa batas. Dan yang terakhir adalah menyajikan informasi menarik dan sebagainya. Tak hanya itu, peserta didik pun didorong untuk dapat menyesuaikan diri dengan sangat cepat di dalam metode pembelajaran daring ini. Istilahnya bisa dibilang bahwa siswa itu harus cepat membuat dirinya untuk bisa mengerti dan memahami teknologi serta internet agar bisa belajar dan bekerja di saat ini. Dan sistem pembelajaran daring atau e-learning itu dilaksanakan melalui komputer atau handphone yang terhubung dengan internet. Tak heran, peran teknologi dan internet tentunya sangat dibutuhkan pada saat seperti ini. Guru pun dapat melakukan pembelajaran menggunakan media sosial seperti WhatsApp, aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Jadi bisa dibilang guru pun juga harus pandai menggunakan teknologi. Peran teknologi sangat berpengaruh dalam mempermudah segala kebutuhan dalam proses belajar mengajar ini. Pada hakikatnya, teknologi pendidikan itu mencakup upaya-upaya yang dapat bermanfaat untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada setiap individu, baik untuk pendidiknya atau guru, ataupun kepada peserta didik ataupun siswanya. Teknologi pendidikan juga memberikan manfaat dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Pada masa pandemi COVID-19 ini, peran teknologi menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran, karena sebagai bentuk upaya pemutusan rantai penularan virus COVID-19 atau virus corona ini. Nah, dengan semakin baiknya kemajuan teknologi internet, ini diharapkan kita semua mampu memanfaatkannya secara maksimal. Dan dengan begitu, teknologi pun adalah bagian terpenting saat ini, di era sekarang ini, dalam membantu proses pembelajaran daring ataupun proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tanpa tatap muka.
Teknologi ini pun juga memberikan banyak kemudahan kepada pendidikan dalam pembelajaran daring atau e-learning ini. Yaitu yang pertama, mempermudah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh seperti membantu peserta didik dalam memperoleh materi-materi pelajaran. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada pendidik dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Dan setelah guru menguasai teknologi pembelajaran, maka guru akan dapat membuat metode pembelajaran baru dengan adanya teknologi tersebut. Misalnya, guru membuat konten kreatif dengan membuat video pembelajaran sebagai bahannya. Maksudnya, kita misalkan sebagai pembelajaran IPA, maka guru IPA akan membuat sebuah video kreatif terkait dengan pembelajaran IPA. Ataupun guru matematika, maka guru matematika itu akan juga membuat suatu video kreatif tentang mata pelajaran matematika yang akan diberikan kepada siswanya. Dan setelah guru menguasai teknologi ini, siswa pun yang belajar di rumah tidak akan bosan dengan adanya metode tersebut. Penggunaan teknologi juga membuat siswa lebih kreatif dalam mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki. Maksudnya, siswa-siswa dapat berkembang seiring berjalannya waktu di dalam era sekarang ini. Mungkin ada yang bisa mengedit, ada yang bisa melakukan video dengan baik, ataupun mengedit video agar terlihat indah dan estetik. Dengan adanya metode pembelajaran yang variatif dari guru, siswa mampu menciptakan produk pembelajaran yang kreatif dari analisis mereka tanpa keluar dari pokok pembahasan. Jadi bisa disimpulkan atau dibilang bahwa siswa berkembang, guru pun berkembang di dalam era sekarang ini. Itu semua berkat teknologi dan berkat internet yang mumpuni sekarang ini. Jadi kalau dibilang tidak keluar dari pokok bahasan, artinya siswa tetap berada di jalannya, tetapi mereka mempunyai suatu inovasi yang membuat pembelajaran mereka jauh lebih menarik dan membuat sesuatu yang lebih baik ke depannya. Maka dari itu, gunakan internet dan teknologi sebagai media pembelajaran, dan mari kita manfaatkan teknologi secara bijak dan gunakan untuk keperluan yang tepat untuk membantu kegiatan kita seperti belajar. Jangan buang-buang waktu dan jangan sia-siakan saat-saat ini. Mari kita belajar dengan baik dan minimalkan waktu bermainnya. Handphone, komputer memang dibuat untuk membantu kepentingan manusia. Tetapi itu semua bukan semata-mata untuk bisa digunakan untuk bermain game online, bermain bersama teman, ataupun melakukan sesuatu hal yang negatif. Itu dibuat untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Seperti era sekarang ini, adanya laptop, adanya komputer, adanya handphone, itu bisa memudahkan siswa dan juga pengajar untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Maka tak heran, sekarang ini banyak keluaran aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran jarak jauh ini. Dan tak bisa dipungkiri bahwa teknologi terus berkembang secara cepat dan merata sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, itu dia. Dengan demikian, kita dapat memaksimalkan penggunaan teknologi media pembelajaran daring tersebut. Seperti yang saya tadi bilang, kita dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dengan menggunakannya dengan baik dan dengan menggunakannya dengan bijak. Karena jika kita menyia-nyiakan waktu dan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, maka kita tidak akan bisa untuk mengambil kesempatan lagi di lain hari. Mungkin kalau kita bisa mengambil kesempatan, itu pun hanya kebetulan, atau kalau orang Indonesia bilang, itu hanya hoki. Mari kita tingkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring agar tercipta suasana pembelajaran yang maju
dan kaya akan ilmu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan pidato singkat saya ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik itu untuk pengajar dan juga peserta didiknya. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.